Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video sebelumnya, kita sudah pelajari sama-sama mengenai pembelahan sel pada sistem reproduksi ya. Kita lanjutkan bahasan kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Ya, jadi karena laki-laki nantinya akan menjadi seorang pemimpin, seorang imam, maka kita dahulukan pelajari mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, kita mulai. Nah, struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki yang akan kita pelajari nantinya adalah, nah, yang pertama kita akan belajar mengenai organ reproduksi. Organnya apa saja pada laki-laki ya. Nah, organnya itu sendiri terdiri dari dua nih yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu organ luar yang kelihatan dari luar gitu ya. Kemudian ada organ reproduksi dalam. Ini maksudnya organ dalam ya. Nanti kalian buat catatan yang ini diganti jadi organ dalam ya. Organ dalam reproduksi. Ini berarti yang ada dalam tubuh. Selanjutnya, kita juga akan pelajari mengenai spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma. Kita mulai. Organ reproduksi. Nah, organ reproduksi luar pada laki-laki itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah bagian ini nih. Ya, apa namanya? Namanya adalah penis. Nah, apa fungsinya? Nah, penis itu adalah saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi sperma dan urin itu keluarnya melalui saluran yang sama, nggak beda ya. Nanti kalau perempuan, pada bahasannya nanti ya kita bahas bareng-bareng. Kalau perempuan itu salurannya beda antara saluran reproduksi dengan saluran urin itu beda. Tapi kalau laki-laki itu sama ya, jadi satu saluran tempat keluarnya sperma dan urin sama-sama di penis. Kemudian yang kedua, skrotum. Nah, skrotum itu bagian yang ini nih. Nah, ini ya, bagian kulit ya. Apa itu skrotum? Skrotum adalah pelindung testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk pembentukan sperma. Nih ya, kenapa bagiannya menonjol keluar? Nih ya, karena untuk menyesuaikan suhu ya. Kalau dia di dalam suhunya tidak, kalau misalkan di sini ya. Misalkan testis di sini, skrotumnya di sini juga. Nah, ini bisa-bisa nanti suhunya nggak sesuai untuk mendukung terjadinya pembentukan sperma, karena nanti testis ini fungsinya untuk membentuk sperma. Jadi bagaimana Allah itu maha besar ya, Tuhan kita menciptakan bagian ini di luar ya, supaya mendukung proses pembentukan sperma agar bisa berlangsung ya. Jadi organ luar reproduksi ada dua, ada penis sebagai saluran keluarnya sperma dan urin, dan ada skrotum ini ya, kulit pelindung testis. Kita lanjut ya, organ dalam yang pertama ada testis. Nah, tadi yang dilindungi oleh skrotum. Nah, ini ya di bagian dalam ini adalah testis. Testis fungsinya untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron itu adalah hormon yang berfungsi untuk apa namanya ya? Kalau misalkan kalian yang tadinya suaranya imut-imut, kemudian jadi suaranya jadi besar, kemudian tumbuh kumis, kemudian mimpi basah. Nah, itu
hormon yang berperan adalah hormon testosteron. Ini ya, dadanya menjadi bidang, kemudian telapak tangannya menjadi luas. Nah, itu yang mendukung pertumbuhan itu adalah hormon testosteron. Kita lanjut, ada bagian epididymis. Nih, mana epididymis? Nih, ini ya bagian epididymis. Jadi bagian epididymis itu adalah tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi kan di sini nih spermanya diproduksi nih. Nanti kalau sudah jadi, spermanya akan disalurkan ke bagian ini nih. Bagian namanya epididymis. Kita lanjut. Ada yang namanya vas deferens, yaitu saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Jadi nanti ini nih saluran vas deferens. Nah, ini ya. Sperma yang tadinya ada di epididymis nantinya akan disalurkan melalui vas deferens menuju uretra gitu ya. Selanjutnya adalah uretra nih. Yang ini. Uretra adalah saluran keluarnya urin dan sperma. Jadi, ibu ulangi, sperma yang sudah diproduksi di testis nantinya akan disalurkan ke epididymis. Kemudian dari epididymis disalurkan melalui vas deferens menuju uretra. Ya. Kita lanjut. Organ dalam reproduksi laki-laki tapi kelenjarnya gitu ya. Kelenjar itu berarti yang membantu proses reproduksinya. Yang pertama ada yang namanya kelenjar vesicula seminalis. Nih, bagian ini nih ya. Kelenjar vesicula seminalis menghasilkan zat yang bersifat basa, kemudian fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Jadi perlu diketahui kalau sperma itu tidak tahan asam. Jadi untuk kalau misalkan dalam keadaan asam, sperma itu bisa mati. Jadi untuk mempertahankan sperma, maka perlu penetralnya. Nah, penetralnya ini adalah basa, biar nggak terlalu asam ya. Karena lawannya asam itu kan basa. Jadi perlu dihasilkan zat yang bersifat basa supaya bertahan, gitu ya. Kemudian fruktosa. Fruktosa ini adalah turunan gula. Gula itu fungsinya untuk menghasilkan energi. Kenapa harus dihasilkan energi? Karena sperma itu kalau sudah dilepas kan akan bergerak sendiri, akan berjalan sendiri menuju ovum ya untuk bisa membuahi. Nah, kalau dia berenang menuju ovum itu kan perlu tenaga. Nah, tenaganya itu nanti akan dihasilkan dari fruktosa yang dihasilkan dari kelenjar vesicula seminalis gitu ya. Kita lanjut yang kedua, ada kelenjar prostat ini ya, bagian ini menghasilkan cairan keputih-putihan dan sedikit asam. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Ini nih ya, ini kelenjar Cooper. Ibu kalian tambahkan di sini ada kelenjar Cooper, panahnya hilang. Nah, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin. Gitu ya. Jadi karena satu saluran antara urin dan sperma nih sama-sama di uretra, maka harus dilindungi spermanya agar tidak terkontaminasi dengan urin. Nah, yang melindungi ini adalah ini ya, cairan yang bersifat basah yang dikeluarkan oleh kelenjar Cooper. Kita
Selanjutnya kita bahas mengenai proses spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah merupakan proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam testis. Jadi kalau misalkan tadi ya testis masih ingat adanya di dalam skrotum. Jadi di dalam testis itu nih ada bagian untayan-untayan gini ya, kayak benang-benang. Satu benang ini kalau dipotong secara melintang gitu ya, dipotong nanti penampakannya akan seperti ini nih. Nah, kalau diperbesar lagi akan terlihat penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti ini. Jadi proses pembentukan sperma terjadinya di dalam testis, lebih tepatnya di bagian epididymis di dalam testis di sini, ya. Kita lihat prosesnya gimana? Nah, prosesnya yang pertama, spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis. Ini ya. Spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer yang juga bersifat diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer nantinya akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan nantinya akan menghasilkan spermatosit sekunder yang sifatnya bukan diploid lagi tapi jadi haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder nantinya akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan akan menghasilkan spermatid yang sifatnya haploid juga. Kemudian spermatid akan mengalami diferensiasi dan menghasilkan sperma, sel sperma, ya. Jadi kesimpulannya, spermatogenesis yang pertama berlangsungnya di dalam testis, di mana tadi tepatnya di bagian epididymis. Nah, ya. Kemudian dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Tadi ya, di ujungnya ada 4 sel sperma yang dihasilkan. Kemudian dimulainya saat laki-laki mengalami pubertas. Nah, ini ditandakannya dengan adanya mimpi basah. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Jadi walaupun udah tua, walaupun umurnya 50 tahun, 60 tahun, itu tetap berlangsung proses spermatogenesis. Nggak pernah berhenti sampai laki-lakinya meninggal dunia.